Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 421. Setelah beberapa kali terjadi guntur, akhirnya hujan mulai turun deras. Chen Feng mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu, sudah jam 4:30. Matanya tiba-tiba menyipit dan wajahnya menjadi gelap. Apakah aku melakukan kesalahan kali ini? Kang Sengze, orang ini, tidak mau bekerja sama dengannya. Dengan kata lain, apa yang salah? Jika Anda tidak bisa memegang kartu ini, Anda akan kehilangan senjata tajam dalam pertarungan menentukan di masa depan. Orang gila, apakah kamu tidak di rumah untuk makan malam-malam ini? Zhang Xinyan tiba-tiba bertanya. Dari panggilan Chen Feng tadi, dia tahu bahwa Chen Feng ada sesuatu yang harus dilakukan malam ini. Chen Feng berjalan kembali ke ruang tamu dari balkon dan berkata sambil tersenyum, saya harus segera keluar. Kamu dan si Nyao bisa makan. Ngomong-ngomong, pergi makan. Tidak peduli apa yang kamu makan, saya akan mengembalikan uangmu. Hotpot, jarang ada paman yang pelit. Jika kamu disuguhi, kamu harus makan enak. Wang Xinyao tiba-tiba menjadi bersemangat dan melompat turun dari sudut sofa. Hari hujan paling cocok dengan hotpot. Kamu gadis, kapan pamanmu menjadi pelit? Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas, kalian pergi makan hotpot. Aku tidak punya pilihan selain pergi ke Bell Tower Hotel untuk makan. Saat dia mengatakan itu, dia bersiul dan melewati Zhang Xinyan. Bell Tower Hotel. Wang Xinyao, yang awalnya masih bersemangat, segera menatap Chen Feng dengan kebencian. Dia cemberut dan mengeluh, Paman, kenapa kamu tidak membawa kami ke Bell Tower Hotel? Bell Tower Hotel adalah restoran terbaik di kota Qinxi, dan ini adalah restoran yang bahkan kebanyakan orang tidak bisa masuk. Di sana, seringkali hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menyambut tamu. Mereka yang disambut tentu saja adalah orang-orang besar dari semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hidangan di dalamnya sangat bermutu tinggi dan bisa disebut sebagai jamuan makan kenegaraan paling bergengsi. Pergi dan makan hotpot. Chen Feng tersenyum bangga, memakai sepatunya, dan meninggalkan ruangan. Hanya mata Wang Xinyao yang penuh dengan kesedihan. Bell Tower Hotel terletak di sudut barat daya Menara Lonceng yang terkenal di kota Qinxi, dan tidak diragukan lagi merupakan pusatnya. Hotel ini hanya memiliki 3 lantai dan dibangun dengan gaya antik, namun terlihat mewah. Hanya saja para gadis penerima tamu di depan pintu mengenakan congsam merah, semuanya tinggi dan cantik, dan langsung mengungguli semua hotel lainnya. Chen Feng, Li Kuan, dan Liu Fengyan naik mobil Audi dan melaju perlahan ke Bell Tower Hotel. Liu Fengyan masih sedikit khawatir dan berkata, Chen gila, apakah kamu benar-benar akan menimbulkan masalah? Apakah ini mungkin? Meskipun dia tidak mengatakan semuanya, Chen Feng mengerti apa maksudnya. Saya masih khawatir, terus terang, saya takut. Yang saya takuti tentu saja adalah Hua Yulou. Keluarga besar yang bisa disebut sebagai salah satu yang terbaik di Yanjing lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada keluarga lokal. Pejabat di ibu kota secara alami memiliki standar yang jauh lebih tinggi daripada pejabat di daerah. Jika dilebih-lebihkan, status keluarga Hua dapat sangat menentukan hidup dan mati banyak keluarga setempat. Bagi Li Kuan dan Liu Fengyan, tekanannya agak tinggi, dan Hua Yulou adalah sesuatu yang tidak boleh mereka sakiti. Selain itu, mereka sekarang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi musuh Lou Yuji, dan mereka tidak punya dendam terhadap keluarga Hua. Memimpin provokasi bukanlah tindakan yang bijaksana. Chen Feng sedang duduk di kursi penumpang, berbalik dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua orang tua, kalian bisa dianggap sebagai orang tua yang sangat berkuasa di dunia, dan kalian sebenarnya takut oleh seorang anak laki-laki yang kurang dari 40 tahun. Ayolah, bisakah kamu berhenti bersikap begitu pengecut? Apa yang terjadi? Aku bertahan, aku tidak bisa bersimpati padamu. Li Kuan berkata dengan wajah datar, kamu benar-benar tidak punya punggung sakit saat kamu berdiri dan berbicara, kamu pasti tidak takut bertelanjang kaki. Lagi pula, kamu memang orang gila sejak awal, lupakan saja, sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, aku hanya bisa menjadi gila bersamamu sampai akhir. Karena saya telah memilih Chen Feng, saya hanya bisa pergi ke sisi gelap. Dia sudah tua, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu benar. Chen Feng terkekeh dan meregangkan pinggangnya. Liu Fengyan dan Li Kuan saling memandang dengan tidak berdaya. Mobil perlahan berhenti di pintu masuk hotel,
dan ketiga wanita penyambut tamu bergegas maju dan membuka pintu dengan sopan. Mereka telah bertemu banyak orang penting dan mengetahui bahwa ini adalah mobil Li Kuan, sehingga mereka tidak berani mengabaikannya. Chen Feng dan 3 orang lainnya disambut di lobi oleh seorang penyambut wanita. Seorang anggota staf berjas dan berkerah kulit segera berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Tuan Liu, Tuan Li, apakah Anda akan makan malam bersama teman-teman Anda hari ini? Dia melirik ke arah Chen Feng ketika dia mengatakan ini. Orang-orang ini telah mengembangkan sepasang mata yang baik dan sangat berharga. Lihat Chen Feng berjalan di antara Liu Fengyan dan Li Kuan, masih mencondongkan tubuh ke depan. Saya segera mengerti bahwa pemuda ini tidak sederhana. Di kamar pribadi mana Lou Yuji berada? Chen Feng bertanya langsung. Pria itu mengangguk dan membungkuk dan berkata, ada di Aula Raja Qin di lantai 3. Bawa kami ke sana. Chen Feng tidak berbasa-basi dan langsung menuju ke tujuannya. Aula Raja Qin sangat ramai saat ini. Siapapun yang duduk di dalam akan ditarik keluar dan diinjak, yang akan membuat seluruh Qin si gemetar. Duduk di kursi utama adalah Lou Yuji. Tubuh gemuknya merosot di kursi, mengangkat bajunya, dan menginjak bangku, terlihat sangat mendominasi. Di sebelahnya di sebelah kanan adalah seorang lelaki tua yang lembut, bos mutlak Qin si, Tuan Qi. Selanjutnya adalah Yuki. Di sebelah kiri Lou Yu ada seorang pria parubaya. Pria itu duduk sangat tegak, berambut pendek, dan terlihat sangat energik. Kulitnya sangat putih dan dia selalu memiliki senyuman di wajahnya, yang membuat orang merasa sangat dekat dengannya. Ia juga sangat anggun dan tampan, seperti pria yang anggun, setiap senyuman membuat wanita terpesona. Meskipun para pelayan yang melayani di ruangan itu semuanya cantik-cantik, ketika mereka melihat orang ini, mau tak mau mereka merasa senang terhadapnya. Pria ini adalah Hua Yulou dari keluarga Hua dari keluarga Yanjing, seorang playboy sejati. Meja bundar kayu solid besar ini dapat menampung 20 orang. Lainnya juga merupakan tokoh terkenal, termasuk Kang Qihua dari keluarga Kang. Mengatakan bahwa orang dengan status paling rendah adalah Li Tongsu. Wakil kepala aula benar-benar keluar jalur. Dia duduk di sana, gemetar, bahkan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saya hanya bisa melihat Lou Yuji dan orang-orang besar mengobrol dan tertawa. Orang yang paling mengejutkan hadir adalah Lou Yue. Ketika dia terlibat dalam kasus pembunuhan, dia bertindak sebagai pelayan dari waktu ke waktu, menuangkan minuman untuk orang-orang besar. Tidak tahu apa yang dia bicarakan, wajah Lou Yuji tiba-tiba bergetar, dan dia berteriak dengan marah, sungguh mengejutkan. Kamu berani datang ke rumah saya untuk menangkap anak saya. Tidak ada seorang pun di Qinsi yang berani masuk ke rumah saya. Saya hanya ingin semua orang di Qinsi tahu bahwa di Qinsi, saya, Lou Yuji, adalah hukum dan langit, dan saya bahkan dapat menutupi langit dengan satu tangan. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar sombong. Tentu saja, Lou Yuji adalah satu-satunya di Qinsi yang berani mengatakan ini. Yang lain duduk tegak, tidak berani menarik napas. Dia benar-benar tertekan oleh momentum kuat Lou Yuji. Menutupi langit dengan satu tangan. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sebuah suara datang dari gerbang. Suaranya sangat menghina, dengan sentuhan jijik. Bab 422. Kupikir siapa yang berbicara dengan arogan di sini. Ternyata dia hanya pria gendut. Chen Feng memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan dengan langkah malas ke kursi yang tepat di seberang langkah Lou Yu. Dia menginjakan kakinya di atas meja, dengan arogan. Hei, teman baik, mewah sekali. Semuanya mau tai. Dia melirik ke arah anggur di atas meja. Semuanya mau tai, dan semuanya adalah anggur berkualitas berusia 15 tahun. Tabel ini cukup untuk menutupi biaya makan masyarakat biasa selama setahun. Mengenai sikap arogan Chen Feng, sebagian besar orang yang hadir marah namun tidak berani berkata apa-apa. Hanya Lou Yuji yang mendengus dingin, wajahnya gemetar, dan matanya dipenuhi amarah. Dia masih duduk di sana dalam keadaan lumpuh dan berkata dengan dingin, seingatku, aku tidak mengundang kalian bertiga untuk datang, kan? Siapa yang memintamu masuk? Suaranya begitu keras hingga membuat takut pelayan yang membawa mereka bertiga masuk. Menggigil dan berkeringat dingin. Semua orang di kamar pribadi terdiam. Teman baik, ruangan ini hampir siap untuk pembicaraan tingkat tinggi di politik Yuan saat ini. Kedua belah pihak adalah bos besar, mereka tidak bisa berkata-kata sama sekali, dan mereka tidak berani berbicara. Mengundang. Ini bukan rumah pria gemuk sepertimu. Apakah kamu perlu mengundangku? Chen Feng benar sekali,
dan suaranya lebih keras daripada suara Lou Yuji. Keduanya sepertinya sengaja membandingkan suara mereka, seolah-olah yang bersuara lebih keras lebih diuntungkan. Pada saat yang menegangkan ini, Hua Yulou berdiri sambil tersenyum, memandang Chen Feng dengan gembira dan berkata, ternyata itu Chen Feng, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Dia kemudian berkata kepada Lou Yuji, Tuan Lou, Chen Feng juga seorang kenalan lama saya. Maukah Anda jika kita semua makan malam bersama? Lou Yuji tertegun sejenak. Melihat senyum sinis Hua Yulou, dia pun langsung tertawa, sejak keponakan Yulou telah berbicara, jadi saya akan mundur selangkah. Li Quan dan Liu Fengyan, silakan duduk, kita semua adalah kenalan di sini, tidak perlu bersikap sopan. Chen Feng tidak disebutkan. Li Quan dan Liu Fengyan berdiri di belakang Crazy Chen, tetapi tidak berniat untuk bergerak. Keduanya menggunakan ini untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Chen Feng. Chen Feng menatap Hua Yulou lekat-lekat, tiba-tiba tersenyum, dan mengutuk, berapa banyak wanita yang telah kamu lukai selama bertahun-tahun, bocah cantik. Aku ingat aku menendang pantatmu saat itu, apakah kamu lupa? Hua Yulou ekspresi wajahnya berubah menjadi malu. Meskipun dia mempertahankan sikapnya, dia telah memarahi Chen Feng beberapa kali di dalam hatinya. Memang, saya ingat 7 atau 8 tahun yang lalu, ketika dia masih muda dan energik, dan tergoda oleh kecantikan Bai Xian, jadi dia menemukan kesempatan untuk mengajak Bai Xian berkencan. Siapa yang tahu bahwa mengikuti nasihat Chen Feng, bajingan ini menggunakan Bai Xian untuk menipunya ke sungai, menendang pantatnya, dan menendangnya ke sungai. Kejadian ini masih segar dalam ingatannya, dan dia berharap bisa menguliti Crazy Chen. Chen Feng, jangan sebutkan apa yang terjadi saat itu. Ini hanya untuk seorang wanita. Ngomong-ngomong, Xian adalah wanita kakak tertuamu sekarang. Jangan sampai kita terluka lagi karena wanita ini. Hua Yulou tersenyum. Katanya, ini bisa-bisa dikatakan senyuman yang menyembunyikan jarum dan tidak meninggalkan bekas. Siapa yang tidak tahu bahwa masalah antara Bai Xian dan Chen Tianming adalah perhatian terbesar Chen Feng. Sengaja mengangkat masalah ini jelas untuk memprovokasi Chen Feng. Benar saja, ketika Chen Feng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan berubah menjadi jelek. Memiliki wanitamu dirampok oleh kakak laki-laki tertuamu sendiri sungguh pengecut, haha. Lou Yuji memanfaatkan kesempatan itu dan tertawa keras. Dengan dia yang memimpin, yang lain mulai tertawa. Untuk sesaat, semua orang di ruangan itu menertawakan Chen Feng. Hati Li Quan dan Liu Fengyan berdebar kencang. Hua Yulou ini berbicara dengan bebas. Saya ingin tahu apakah Chen Feng gila. Jika dia begitu provokatif, jika Chen Feng menjadi gila, semua orang akan mengalami kesulitan. Liu Fengyan sibuk berbisik di telinga Chen Feng, jangan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Mereka sengaja membuatmu kesal. Setelah mendengar kata-kata Liu Fengyan, wajah suram Chen Feng muncul, senyuman perlahan muncul. Senyumannya sangat jahat dan terlihat sangat hati-hati. Itu hanya seorang wanita. Aku, Chen Feng, tidak pernah kekurangan wanita seumur hidupku. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba mengambil sebotol Moutai dan membantingnya ke tengah meja. Dengan suara, bang, botol wine pecah dan pecahannya beterbangan kemana-mana. Esensi butiran putih mengalir ke seluruh meja. Semua orang terkejut dan tawa mereka tiba-tiba berhenti. Orang-orang yang duduk di bangku itu terhuyung dan mundur. Segera, semua orang menatap Chen Feng dengan marah. Dasar bajingan kecil. Lou Yuji, yang terpuruk di bangku, juga terkejut dengan gerakan ini. Tubuh gemuk itu berdiri dan matanya membelalak. Hua Yulou mengambil kesempatan itu untuk mengejek, ada apa? Setan kecil yang pernah mendominasi Yanjing sangat marah. Marah karena seorang wanita. Kamu tidak kekurangan wanita. Selain itu, Bai Xian bersama kakak laki-lakimu, itu juga dianggap sebagai kekayaan yang mengalir di ladang orang luar. Haha, ya, iya, kekayaan tidak boleh diberikan kepada orang luar. Lou Yue, yang selama ini bekerja sebagai pelayan, muncul entah dari mana, menunjuk ke arah Chen Feng dan tertawa. Dia sangat bahagia di dalam hatinya, dia tidak menyangka Chen Feng, seorang pria sombong, akan begitu malu, dan dia sangat lega. Crazy Chen menoleh sedikit dan menatap Lou Yue, dengan cahaya dingin keluar dari matanya. Segera setelah itu, dengan kecepatan kilat, tangan kirinya maju ke depan, menjambak rambut Lou Yue, menarik kepala Lou Yue, dan menekannya dengan kuat ke atas meja. Bang, suaranya sangat keras. Ayah, selamatkan aku. Lou Yue ketakutan dan meratap dengan gemetar. Chen Feng, kamu gila, lepaskan anakku. Melihat ini,
Lou Yuji tiba-tiba menjadi gugup dan berteriak. Saya hanya takut Chen Feng, orang gila, akan melakukan hal-hal gila apapun konsekuensinya. Meskipun dia sangat membenci putranya seperti besi, dia tetaplah seorang putra. Jika ada yang tidak beres dengan anak ini, dia akan dikucilkan dari keluarga. Chen Feng sudah lama merasa sedih, dia benar-benar tidak menyangka bahwa bajingan Hua Yulou telah melatih mulutnya selama bertahun-tahun, dan dia dirugikan dalam hal mengumpat. Betapa buruknya. Untungnya, ada orang bodoh seperti Lou Yue, kalau tidak, dia tidak akan bisa bernapas, tapi dia akan tercekik. Dia mengambil waktu dan mengeluarkan sebungkus Lotus King dengan tangan kanannya. Dengan jentikan tangannya, sebatang rokok langsung terbang ke sudut mulutnya. Dia mengeluarkan korek api dan menyalakan rokoknya, setelah menghisapnya, dia merasa jauh lebih nyaman. Bukankah kamu melakukan pembunuhan dan ditangkap? Bagaimana kamu bisa masih berada di sini? Dia melirik ke arah Li Tongzu dan berpura-pura tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah bantuan Li Tongzu. Tapi, tahukah kamu membunuh wanitaku. Nyala api di korek api Chen Feng masih menyala, tapi dia melonggarkan cengkeramannya dan langsung melemparkan korek api itu. Pemantik api jatuh ke atas meja, menyalakan anggur yang tumpah di atasnya. Dengan bunyi, pop, kemarahan menyebar, dan seluruh meja dipenuhi api. Bab 423. Nyala api membubung dan sangat menyilaukan. Semua orang tercengang, dengan mata besar menatap dan mulut terbuka. Saya tahu Chen Feng gila, tapi saya tidak menyangka dia begitu gila. Dia mampu melakukan hal-hal gila seperti membakar, dia hanyalah orang gila. Li Tongzu mengerutkan kening, merasa takut. Dia sangat mengenal Chen Feng, dia ekstrim, dan hanya bisa digambarkan sebagai ekstrim. Memikirkannya sekarang, saya sangat menyesalinya. Dibandingkan dengan Lou Yuji, Chen Feng bahkan lebih menakutkan. Tampaknya hari-hari berikutnya hanya bisa dihabiskan dengan ketakutan. Entah kapan Chen Feng tiba-tiba akan menyerangnya. Chen Feng, lepaskan anakku secepatnya, atau aku tidak akan pernah selesai denganmu. Lou Yuji terkejut dan marah, mengertakkan gigi seolah ingin mencabik-cabik Chen Feng. Tuan Qi yang lembut dan anggun tidak bisa duduk diam lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Chen Feng, kamu harus memiliki batasan dalam apa yang kamu lakukan. Ayo menyerah saja. Chen Feng mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya seorang manusia. Itu sangat masuk akal. Kalian semua tahu bahwa bajingan kecil ini menembak mati wanita saya dengan pistol. Ada bukti video, yang bisa dikatakan sebagai bukti yang meyakinkan. Adik perempuan saya telah melaporkan kasus dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalian katakan padaku, mengapa bajingan kecil ini masih makan dan minum di sini tanpa tertangkap? Nyala api terpantul, dan pelayan membawa alat pemadam api. Saat dia hendak memadamkan api, Chen Feng tiba-tiba berbalik. Matanya membelalak, dan dia berteriak, keluar. Pria itu tertegun, takut dengan momentum Chen Feng, dan tidak berani bergerak lagi. Kalau negosiasi, yang penting percaya diri dalam berbicara, percaya diri itu dari mana? Itulah prinsip pendudukan. Sekarang, Chen Feng lebih unggul secara teori, jadi dia punya modal untuk menjadi sombong. Lou Yuji dan yang lainnya jelas terkejut dengan pertanyaan Chen Feng dan tidak bisa berkata-kata. Karena memang, seperti yang dikatakan Chen Feng, Lou Yue seharusnya tidak berada di sini, melainkan di pusat penahanan. Terutama semua orang tahu bahwa di bawah tekanan Liu Fengnian dan Li Quan, polisi awalnya pergi ke rumah Lou Yuji untuk menangkap Lou Yue hari ini. Namun dia disingkirkan oleh Lou Yuji. Hal-hal ini membuat Chen Feng memegang pegangannya. Lou Yuji tidak tahan lagi, wajahnya bergetar, dan dia meraung, sudah kubilang Chen Feng, di Qinzi, akulah hukumnya. Jika kamu ingin menangkap anakku, kamu tidak memiliki kualifikasi. Petik 2. Tidak memiliki kualifikasi. Chen Feng mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menangkap putramu? Pada saat ini, dua pria tiba-tiba masuk. Salah satu dari mereka bertanya, siapa Lou Yue? Chen Feng melirik ke belakang, menjambak rambut Lou Yue dan mengayunkannya ke belakang, melemparkan Lou Yue ke depan kedua pria itu. Dia berkata dengan tenang, itu dia. Kedua pria itu mau tidak mau melepaskan borgol dan memborgol Lou Yue. Adegan ini langsung membingungkan semua orang. Pemimpin tertinggi Qinzi sedang duduk di sini, beraninya ada orang yang berani memborgol Lou Yue. Siapa kamu, berani menangkap anakku? Lou Yuji menunjuk kedua pria itu dan berteriak dengan marah. Tuan Qi juga berkata dengan tidak senang, lepaskan Lou Yue. Ini Qinzi, bukan tempat bagimu untuk menjadi sombong.
Semua orang berpikir bahwa kedua pemuda ini bodoh dan tidak tahu bahwa semua orang di tempat itu adalah orang macam apa orang berani menangkap orang sembarangan. Para pemimpin puncak Qinshi semuanya hadir, namun terlalu lancang jika menangkap orang secara terbuka. Li Tongzu tidak bisa duduk diam, dia hanya takut beberapa bawahannya bodoh. Dia dengan cepat bertanya, kalian berasal dari subdivisi mana? Cepat lepaskan orang-orang itu, saya pikir kalian tidak ingin melakukannya. Karena dia telah memilih menjadi musuh Chen Feng, sekarang Lou Yuji hanya bisa pergi ke sisi gelap. Dan dia mengira orang yang bisa melepaskan borgol itu pasti seseorang dari polisi, mungkin pemuda bodoh dari suatu cabang. Mendengar ini, Chen Feng berkata dengan sinis, yang mana milikmu? Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Pantas saja kamu adalah bawahan yang memperlakukan orang lain seperti anjing. Li Tongzu tersipu setelah dimarahi, tapi tidak membantah. Terlihat dari perkataan Chen Feng bahwa identitas kedua orang ini tidak sederhana, dan mereka bukan anggota polisi. Kedua pemuda itu berwajah datar dan sama sekali tidak terintimidasi oleh aura yang lain. Terlihat dari identitas kedua orang ini yang tidak boleh sederhana. Benar saja, kedua pria itu masing-masing mengeluarkan sebuah sertifikat dari dadanya. Di sertifikat itu terdapat lencana berwarna merah darah, yaitu seekor merpati merah berbentuk angka 6. Pengadilan 06. Lou Yuji langsung mengenali lencana itu. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa kompleks 06 akan benar-benar berpartisipasi dalam pertarungan antara dia dan Chen Feng. Jika kompleks 06 ikut campur, putranya akan berada dalam bahaya. Tuan Qi, beritahu saya sekarang, apakah mereka memenuhi syarat untuk menangkap orang? Chen Feng berkata dengan nada menghina. Wajah Tuan Qi menjadi gelap dan dia berhenti berbicara. Dia secara alami mengenali tanda itu. Bahkan dengan identitasnya, dia tidak punya hak untuk mengganggu pekerjaan pihak lain. Namun, Lou Yuji berkata dengan enggan, Anda pasti punya alasan untuk menangkap anak saya. Salah satu dari pria itu berkata dengan sangat mendominasi, kami tidak perlu menjelaskan kapan kami menangkap orang di kompleks 06. Jika Tuan Lou ingin bertanya apa saja, kamu bisa langsung ke kompleks 06 dan bertanya, atau menelepon dekan kami. Kamu. Lou Yuji tiba-tiba tercekat. Tidak peduli betapa sombongnya dia tidak akan berani menyinggung kompleks 06. Hua Yulou tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, kompleks 06mu selalu menegakkan rahasia kerajaan naga, apa? Anda bahkan ingin ikut campur dalam perjuangan dendam pribadi. Pria itu tetap sombong dan berkata, Tuan Muda Hua, masih sama seperti barusan, jika Anda memiliki keberatan juga, maka pergilah langsung ke markas nomor 6 dan tanyakan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan siapapun dan mendorong Lou Yue keluar dari kamar pribadi. Ayah, selamatkan aku. Hanya teriakan minta tolong Lou Yue yang terdengar. Liu Fengnian dan Li Quan masih terkejut, tapi mereka sangat mengagumi Chen Feng. Aku tahu orang ini tidak akan sembrono, dan dia benar-benar punya rencana cadangan. Dengan campur tangan halaman 06 dalam masalah ini, Lou Yuji tidak punya pilihan selain menanggung akibat kebodohannya. Nyala api di atas meja berangsur-angsur padam. Cat merah di atas meja terbakar dan berubah menjadi hitam hangus. Ups, mejanya gelap, sepertinya kita tidak bisa makan lagi. Chen Feng mengambil kepulan asap terakhir dan mematikan puntung rokok di atas meja. Segera, matanya tertuju pada Hua Yulou dan berkata dengan tenang, kamu suka ikut campur dalam urusan orang lain, bukan? Aku belum pergi mencarimu, tetapi kamu sebenarnya berani memprovokasiku, menungguku untuk menjatuhkan semua gigi di keluarga Huamu. Hua Yulou menyentuh intinya hari ini, dan itu adalah Bai Xian. Hubungan antara Bai Xian dan kakak tertuanya adalah simpul terbesar di hatinya saat ini. Karena Hua Yulou sangat percaya diri, dia harus memberitahu pria bertentakel panjang ini apa itu rasa sakit. Hanya kamu. Seekor anjing malang yang hilang. Hua Yulou berkata sambil mencibir, di mata keluarga Hua kami, kamu hanyalah orang miskin sekarang. Biar ku beritahu, aku datang ke sini atas perintah kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Alasan mengapa dia datang ke Qinshi secara alami didasarkan pada sesuatu. Karena Chen Feng telah jatuh ke dalam jebakan dan menunggu untuk gagal dan dihukum. Kalau begitu kita lihat saja. Chen Feng berbalik dan pergi dengan wajah cemberut. Liu Fengnian dan Li Quan juga mengikuti petunjuknya dan meninggalkan kamar pribadi. Saat ketiga orang itu pergi, Lou Yuji mengambil bangku itu dan membenturkannya ke dinding. Tidak ada yang berani mengungkapkan kemarahannya. Bab 424.
Chen Feng memiliki wajah muram dan langkah tergesa-gesa, dan berkata kepada Liu Fengnian dan Li Kuan, gunakan semua koneksi Anda untuk memastikan Anda memahami tujuan Hua Yulou datang ke Qinxi. Hua Yulou jelas datang dengan persiapan, dia tidak suka untuk melihatnya. Sekarang kita harus mencari tahu tujuan Hua Yulou, jangan sampai kemunculan orang ini mengganggu semua rencana. Serahkan masalah ini padaku. Liu Fengnian setuju. Mereka bertiga baru saja keluar dari pintu Bell Tower Hotel ketika tiba-tiba, dua orang muncul. Wow, lihat siapa yang keluar. Keputusasaan putih terlihat begitu menggoda. Salah satu dari mereka terlihat sangat menawan, tapi dia adalah seorang laki-laki. Dia kurus dan berambut panjang, tapi tambalan di depan keningnya diwarnai kuning. Mulutnya ditutupi lip gloss hitam pekat, dan matanya juga ditutupi eyeshadow dengan warna yang sama. Saat dia tersenyum, mulutnya melengkung seperti sabit. Dia memandang Chen Feng, seolah melihat sesuatu yang enak, dia menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat bibir yang gelap. Singkatnya, keseluruhan orang memiliki perasaan yang sangat menawan. Aku bisa menghancurkannya menjadi pai daging untuk kamu makan. Pria lainnya sangat tinggi dan kuat. Tidak ada rambut, tidak ada alis, seluruh kepala botak. Dan dia mengenakan pakaian ketat, dan otot-ototnya menonjol keluar dari pakaiannya. Kedua tinjunya menyentuh dadanya, tinju besar itu lebih besar dari kepala anak kecil. Momentum seperti itu memberikan ilusi kepada orang-orang. Sepertinya pria ini bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Bahasa yang digunakan kedua orang ini adalah bahasa Jepang, dan mereka jelas berasal dari negara Wei. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata, apakah kamu dari Sekte Sen? Dia sudah menebak bahwa kedua orang ini seharusnya disebut sebagai pendeta dari Sekte Sen sebagai Kirigaku Zaisu. Dan pria yang memiliki temperamen mirip dengan Kirigaku Zaisu, dan sangat menawan, seharusnya menjadi Oni Pries. Wow, kamu benar, kami berdua adalah anggota Sekte Sen, aku adalah pendeta hantu, dan dia adalah pendeta gunung. Pendeta hantu terkekeh. Pendeta gunung di samping mengepalkan tinjunya lagi. Mendengarkan percakapan antara Chen Feng dan dua orang ini dalam bahasa Jepang, Liu Fengnian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Chen Feng, siapakah dua orang ini? Li Kuan berkata dengan wajah datar, itu bukanlah hal yang baik pada sekilas, dan mereka ada di sini. Jika Anda tidak baik hati, Anda harus bersabar, dan tidak pantas jika terjadi konflik yang gegabah hari ini. Chen Feng mengabaikan Li Kuan dan Liu Fengnian, tetapi berkata dengan suara yang dalam, apa-apaan ini? Shenzong, pendeta, berpura-pura menjadi hantu, keluar dari kerajaan naga, atau aku akan mengambil tindakan. Tidak peduli apa tujuan lawannya, dia tidak boleh kehilangan momentum. Saat ini, pengemudi Li Kuan mengemudikan mobil dari garasi ke gerbang. Setelah pengemudi turun, dia berlari ke arah Li Kuan dan berteriak dengan hormat, Tuan Li. Pendeta hantu itu meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, pendeta gunung. Meskipun kamu tidak di sini untuk bertarung hari ini, kamu harus pamerkan kekuatanmu pada keputusasaan putih. Oke. Pendeta gunung itu mengangguk dan berjalan ke mobil. Tiba-tiba, dia membungkuk dan meraih bagian bawah mobil dengan kedua tangannya. Apa yang akan dia lakukan? Liu Fengnian tertegun. Bukan hanya dia, tapi semua orang di depan pintu hotel tercengang. Ah! Aku melihat pendeta gunung itu berteriak, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol. Apalagi di keningnya, ada urat yang menonjol seperti bukit bergelombang. Lalu, terjadilah pemandangan mengejutkan. Mobil yang diukur dalam ton itu ternyata terangkat sedikit demi sedikit. Ia mengangkatnya semakin tinggi, ketika ketinggian bagian bawah mobil lebih tinggi dari lututnya, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga dan langsung mendorong pahanya ke bawah. Kemudian dengan ekspresi yang sangat garang, dia menegakkan kakinya ke belakang, dan dengan kekuatan yang kuat, mobilnya terbalik. Terjadilah kegentingan. Terdengar gesekan antara bagian samping mobil dengan tanah, serta suara kaca spion kiri yang pecah. Nyaman. Pendeta gunung yang berhasil berguling menggoyangkan tangannya dan menghela napas panjang. Lalu, dia memandang Chen Feng dengan tatapan menghina dan bangga. Semua orang yang hadir terkejut. Mengangkat mobil dengan kekuatan satu orang sungguh mengerikan. Ini masih bukan manusia sialan. Liu Fengnian dan Li Kuan juga terkejut, tetapi saat ini Li Kuan sedang gatal-gatal karena kebencian. Ini mobilnya, dan terbalik. Bukankah itu berarti wajahnya ditampar dengan keras? Benar-benar tidak mampu menahan amarah di hatinya, Li Kuan yang selama ini tenang juga berteriak sedikit tak terkendali, serahkan mobilku, dan aku akan membuatmu tidak bisa meninggalkan kerajaan naga.
Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Dengan statusnya, tidak sulit mempertahankan dua orang asing. Pendeta hantu itu terkekeh dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, "Wow, orang besar ini sedang marah. Apakah dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain? Kamu harusnya menyebut keputusasaan putih sebagai kekecewaan putih, apa? Kamu bahkan tidak berani kentut." Mata Chen Feng dingin dan dia menurunkan telepon di tangan Li Kuan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini cara yang kikuk untuk memprovokasi jenderal, tapi aku akan bermain denganmu. Permainan harus memiliki aturan." Pihak lain memprovokasi dia dengan seluruh kekuatannya, dan jika dia menggunakan kekuatan Li Kuan untuk memenangkan kembali pertarungan, dia akan ditertawakan. Cara terbaik adalah melawan dengan kekuatan untuk mendapatkan kembali semua wajah yang hilang. Apakah kamu pandai mengangkat mobil? Chen Feng berjalan ke sisi mobil yang didirikan dan menekankan telapak tangan kanannya ke mobil. "Ha!" Dia berteriak dengan marah, dan kemudian aura kuat muncul secara spontan. Sepertinya ada energi gelap yang muncul dari telapak kakinya, menyebabkan rambutnya bergoyang. Segera, seluruh mobil ambruk. Roda itu memantul beberapa kali dan berhenti di situ dengan mantap. Udara kembali membeku, dan suasana sangat sunyi. Sebuah mobil dimainkan seperti mainan oleh dua orang. Terutama Chen Feng, yang jauh lebih kecil dari pendeta gunung. Dalam sekejap, mobil yang berdiri itu dirobohkan. Ini membutuhkan daya ledak dan tenaga mentah yang ekstrim. Singkatnya, hal ini tidak terbayangkan oleh orang awam. Tentu saja pendeta gunung juga menakutkan. Jika Chen Feng memiliki kekuatan ledakan instan, maka dia memiliki kekuatan luar biasa yang nyata dan berkelanjutan. Sungguh luar biasa bahwa itu bertahan lama setelah mengangkat mobil. Bagaimanapun, perbandingan tadi adalah seri. Ekspresi Li Kuan sedikit tenang, dan Chen Feng akhirnya mendapatkan kembali wajahnya. Sayangnya kaca spion kiri mobil masih pecah. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Kaca spion rusak." Satu kata, kompensasi. Jika Anda tidak memberikan kompensasi, saya jamin tidak satu pun dari Anda akan meninggalkan kerajaan naga dengan selamat. Kompensasi. Bermimpi. Pendeta gunung itu jelas adalah orang yang pemarah. Chen Feng menggunakan kekuatan rahasianya untuk mendorong mobil itu ke bawah, dan momentum yang diperolehnya dengan mengangkat mobil itu hilang. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Bunuh beruang itu dengan satu pukulan. Pendeta gunung itu segera melompat dengan marah dan melompat sangat tinggi. Dia menginjak atap mobil dan terbang, mengangkat tangan kanannya yang berat, dan langsung memukul Chen Feng. Pukulan ini sangat kuat, memadatkan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan mengkondensasi lapisan perlindungan Qi di kepalan tangan. Itu membuat kepalanya terlihat lebih tebal, seperti sedang memakai jas putih. Semua orang kaget dan khawatir pada Chen Feng. Hanya dengan merasakannya saja, pukulan ini bisa langsung meledakkan kepala seseorang. Raja Neraka, pegang jarimu. Bagaimana dia bisa menyerah saat ini? Chen Feng menginjak tanah dengan kakinya, dan menyembunyikan ibu jari tangan kanannya di antara jari telunjuk dan jari tengah. Dia kemudian mengepalkan dan mengayunkan tinjunya di depan pendeta gunung yang sedang menukik ke bawah. Bab 425. Lapisan perlindungan Qi juga terkondensasi di tangan Chen Feng. Namun perlindungan Qi-nya bahkan lebih berantakan dan tidak teratur. Dan di bagian paling depan, terbentuk tonjolan yang tidak terlihat. Benjolan ini tepat di atas ibu jari. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras di udara. Dalam sekejap, gelombang udara bergejolak dan tersebar ke segala arah. Pendeta gunung itu menukik ke bawah dan memiliki tubuh yang kuat. Tidak hanya tubuhnya hampir 2 kali lebih panjang dari tubuh Chen Feng, tetapi tinjunya bahkan lebih besar dari tangan Chen Feng. Melihat dari kejauhan, ini memberi orang ilusi bahwa Chen Feng sepertinya sedang berusaha keras. Namun, yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Saya melihat aura pendeta gunung itu pecah seperti cermin. Bagian tengah yang rusak persis seperti ibu jari Chen Feng. Bagaimana mungkin? Pendeta gunung itu merasakan kekuatannya terkuras habis, dan tangan kanannya yang tebal terguncang oleh benturan yang sangat besar. Dia buru-buru menarik kembali tangannya, tetapi melihat tinju Chen Feng mengikuti dan mengenai bahu kanannya. Boom! Setelah menerima pukulan keras, tubuh pendeta gunung itu menghantam mobil dengan keras. Pintu mobil langsung dirobohkan hingga penyok. Mobil itu bergetar hebat, dan setelah sekian lama, berhenti. Diam. Sangat sepi. Udara seakan mengembun seketika. Di mata orang-orang yang tidak mengerti pertarungan, sungguh sulit dipercaya.
Chen Feng yang kurus benar-benar menghempaskan pendeta gunung yang kuat itu. Ini benar-benar tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Liu Fengnian dan Li Quan saling memandang dan tersenyum. Chen Feng memang eksistensi yang dapat dipercaya dan menakutkan. Pria sebesar itu terlempar, sungguh luar biasa. Wow, itu menarik, itu sangat menarik. Pendeta hantu itu terkekeh, matanya dipenuhi kegembiraan, dan tanpa sadar dia menjilat bibirnya. Saat ini, Chen Feng, di matanya, seperti mangsa terindah di dunia. Sialan. Pendeta gunung itu menjadi marah dan memecahkan kaca mobil dengan satu pukulan. Baginya, kekalahan dalam pertandingan tinju adalah sebuah hal yang sangat disayangkan. Jalang, ayo bertanding lagi. Dia sangat tidak yakin dan segera mengangkat tinjunya, siap bertarung lagi. Tetapi pada saat ini, sosok hitam dengan lapisan riak hitam muncul di depan pendeta gunung dengan cara yang sangat menakutkan. Semua orang mengucek mata karena terkejut, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mataku hanya melihat bayangan hitam saja, kenapa orang itu muncul di lokasi lain? Orang yang datang adalah pendeta hantu, dan dia mengangkat tangannya untuk menahan tinju pendeta gunung. Dia tersenyum jahat dan berkata, "Pendeta gunung, pertarungan hari ini dianggap kekalahan. Tidak perlu melakukan apapun lagi." Seni jahat bayangan hantu. Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Apa yang baru saja dilakukan oleh pendeta hantu adalah keterampilan jahat yang disebut keterampilan jahat bayangan hantu. Dikatakan bahwa hanya 1 dari 10 juta orang yang memenuhi syarat untuk mencapai keterampilan ini. Ini hanyalah persyaratan kualifikasi, kesulitan yang dihadapi adalah cerita lain. Skill ini sangat menakutkan, dia pernah menderita kerugian akibat skill jahat ini sebelumnya. Pendeta hantu itu melengkungkan sabitnya dengan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki penglihatan yang bagus dan kamu benar-benar mengenali seni bela diri yang saya gunakan. Sekarang setelah kamu mengenalinya, itu bahkan lebih menarik. Sejujurnya, saya tidak sabar menunggu untuk bersaing denganmu, tapi hari ini belum waktunya, dan ketika kita bertemu lagi di lain hari, itu akan menjadi hari ketika keputusasaan putih dari dunia malam yang gelap runtuh. Pendeta gunung, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia melambai kepada pendeta gunung. Meskipun pendeta gunung memiliki temperamen yang buruk dan masih marah saat ini, dia tampaknya cukup takut pada pendeta hantu tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan pendeta hantu, dia mengikuti pendeta hantu itu dan berjalan ke Bell Tower Hotel bersama-sama. "Sebelum kamu mati, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ingat, datang ke kerajaan naga jelas merupakan keputusan paling bodoh yang pernah kamu buat dalam hidupmu." Chen Feng tidak bermaksud menghentikan pihak lain, tetapi dia juga mengucapkan kata-kata kasar. Baginya, kata-kata kasar tersebut tentu saja tidak berlebihan. Tapi hari ini, memang bukan waktunya bertarung sampai mati dengan kedua tuan negara W ini, jadi kita hanya bisa membiarkan mereka pergi dulu. Lain kali kita bertemu, kita harus saling membunuh. Tuan Li, mobil Anda dibuang dan diganti sendiri. Chen Feng berbalik dan melihat mobil yang rusak parah itu, dan berkata kepada Li Quan sambil tersenyum. "Itu saja, ayo kita ambil yang lain besok." Wajah Li Quan menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Anak kecil, kaulah yang menyebabkan orang-orang ini. Jika kamu tidak menghancurkan dua orang sebangsa W ini, aku akan meremehkanmu di masa depan. Kamu minta maaf atas mobilku." Liu Fengnian juga menambahkan, "Ya, di kerajaan naga, bukan giliran orang W yang menjadi sombong. Chen Gila harus menunjukkan momentum orang naga dan beritahu orang-orang W. Anda tahu, ini bukan kerajaan naga 70 tahun yang lalu. Kerajaan naga sekarang tidak akan dihina oleh orang luar. Mereka sangat sepakat dalam menjaga martabat kerajaan naga." Chen Feng mengangguk, sedikit lebih serius. Dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, kedua binatang ini tidak akan pernah meninggalkan kerajaan naga hidup-hidup." Itu adalah aula Raja Qin yang dimasuki oleh pendeta gunung dan pendeta hantu. Saat ini, di aula Raja Qin, Lou Yuji masih sangat marah. Hampir segala sesuatu yang bisa dihancurkan hancur. Adapun orang-orang di kamar pribadi, tidak ada satupun yang berani mengambil nafas. Apa yang membuat Tuan Lou begitu marah? Senyuman jahat tiba-tiba muncul, diiringi dengan bahasa Mandarin yang patah-patah. Lou Yuji mendongak dan melihat pendeta hantu dan pendeta gunung. Ekspresinya segera berubah, dan dia melangkah maju sambil tersenyum. "Tuan hantu, Tuan gunung, Anda di sini, saya merasa lega." Pendeta hantu itu melirik ke aula yang malu dan berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja bertemu Chen Feng di pintu.
Awalnya saya ingin memberinya tamparan di muka, aku tidak menyangka orang ini mengharumkan nama keputusasaan putih dan menyebabkan pendeta gunung menderita kerugian besar. Mendengar ini, pendeta gunung mendengus tidak senang dan terlihat sangat tidak yakin. Ekspresi Lou Yuji tiba-tiba berubah, dan dia mengutuk dalam hatinya, Chen Feng ini sungguh luar biasa, bahkan para pendeta Shenzong pun menderita kerugian, tapi untungnya dia tidak bertindak gegabah. Di antara orang-orang yang hadir, Hua Yulou mungkin satu-satunya yang tidak takut sama sekali pada Lou Yuji. Hua Yulou duduk di bangku dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lou, saya sangat sibuk. Saya akan tinggal di Qinzi paling lama 5 hari. Kapan kita akan mulai? Saya tidak sabar. Undang pendeta hantu dan pendeta gunung. Setelah duduk, Lou Yuji berdiri dengan angkuh di kursi utama, menginjak meja dengan kaki kanannya, dan berkata dengan dominan, alasan mengapa kami mengumpulkan semua orang di sini pada kesempatan menyambut keponakan Yulou sebenarnya adalah untuk satu hal, dan itu adalah untuk membawa Chen Feng dan kekuatan di belakang Chen Feng, kalahkan mereka semua sekaligus dan buat mereka menghilang selamanya. Sekarang kita hanya menunggu satu orang. Begitu orang ini datang, kita akan segera mengambil tindakan, dan Chen Crazy serta kekuatan di balik Crazy akan dimusnahkan. Barisan di aula saat ini benar-benar menakutkan. Jangan bicara soal pejabat, kilau sendiri yang bisa menghancurkan segalanya. Ada juga Hua Yulou yang berasal dari Yanjing, dalam hal ini Li Quan dan Liu Fengnian dari pihak Chen Feng sedikit kurang memuaskan. Seni bela diri adalah kekuatan Chen Crazy, namun dengan kedatangan pendeta hantu, dan pendeta gunung, Lou Yuji tidak lagi takut pada Chen Feng. Sekarang Lou Yuji hanya menunggu kesempatan yang akan datang, dan ketika kesempatan besar terakhir datang ke Qinzi, dia dapat mengambil tindakan melawan Chen Feng. Kali ini, ada konspirasi yang sangat mendalam, dan Chen Feng pasti akan mati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.